Perkenalkan, nama saya Raffinda Hidayat Nasir dengan NIM F042501 dari Prodi Bisnis Digital kelas C angkatan 2025. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Saya harap kalian sehat semua. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kuliah umum yang kita dapatkan kemarin, yaitu tentang Driving Retail Funding Grow. Nah, apa sih itu? Driving Retail Funding Grow itu strategi perbankan atau lembaga keuangan untuk meningkatkan perolehan dana. Nah, yang kita bahas kali ini itu ini ya, mengacu ke sistem bank syariah karena kemarin diisi oleh BSN. Kita bisa lihat di PPT ini. Nah, sekarang tuh kondisi bank syariah tuh sangat kecil sekali. Market share-nya itu sekitar 7-8% dari total pasar perbankan nasional. Nah, jadi bank syariah itu masih kalah dengan bank-bank konvensional yang lain kayak BRI, BCA, Mandiri. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa bank syariah itu peminatnya juga muslim, walaupun jumlah muslim di Indonesia itu paling banyak, tapi mereka tetap lebih tertarik ke bank-bank konvensional. Nah, untuk itu kita akan bahas retail fundingnya. Kita masuk ke kenapa sih retail funding itu penting. Kita tahu bahwa bank itu butuh dana buat memutarkan uangnya kembali. Nah, kenapa sih itu penting? Yang pertama itu sumber dananya agar bisa stabil. Retail funding ini biasanya berasal dari banyak nasabah individu dengan nominal yang cenderung kecil namun tersebar luas. Jadi kayak sasarannya tuh nasabah-nasabah yang gimana ya bilangnya, kayak rakyat biasa gitu. Berbeda dengan dana institusi besar yang bisa ditarik sekaligus dalam jumlah masif, itu bisa ganggu likuiditas. Dana retail yang dari kita itu kayak lebih setia gitu, lebih stabil, sehingga resiko penarikan dana besarnya secara mendadak itu menjadi lebih kecil. Nah, ini tuh mendukung pertumbuhan pembiayaannya. Seperti yang kita tahu bahwa bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Bank itu menghimpun dana dari masyarakat terus disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Nah, kalau kita dapat fundingnya gede dari jumlah nasabah-nasabah yang banyak tapi isinya kecil tadi, otomatis itu akan membuat profitabilitas bank itu lebih stabil. Dan juga dana retail seperti yang kita pegang itu debit, tabungan, giro itu biasanya memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan jika bank itu harus meminjam dana dari pasar modal atau bank lain. Nah, dampaknya seperti yang saya bilang tadi bahwa profitabilitasnya itu ketika biaya untuk mendapatkan uang tersebut murah, maka margin keuntungan bank akan lebih melebar. Hari ini secara otomatis tuh akan memperbaiki resiko keuangan seperti ROE dan ROA. Selanjutnya kita akan bahas tentang digital transformasi. Nah, yang pertama itu seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa teller ATM itu sangat penting di sekitar kita. Karena sebenarnya sekarang nggak terlalu penting, itu tuh disediain buat orang-orang di kalangan gimana ya bilangnya, kayak kalangan yang udah tertinggal gitu loh, buat kalangan-kalangan gen-gen sebelumnya. Yang kedua, hambatannya itu transfernya lambat, sehingga mau nggak mau mereka yang transfer lewat teller ATM itu tadi harus melewati step-step yang berlebih. Dan ini juga menyebabkan cabang-cabang bank itu menjadi sangat penting. Tapi karena sekarang sudah di era digital, kita kebanyakan sudah memakai mobile banking, kris, bahkan yang dari BI itu ada real time payment itu BI Fast, dan aplikasi-aplikasi lain yang lebih cocok digunakan anak muda seperti GoPay dan Dana.
apa sih peluangnya, digital opportunity-nya? Nah, adopsi digital banking di semua segmen yang pasti. Artinya penggunaan layanan bank melalui aplikasi HP sudah mulai merata, sehingga kita tuh udah nggak terbatas buat semisal kita mau transfer tuh kita nggak usah repot-repot datang ke teller atau bank, karena di lewat handphone kita pun sudah bisa. Dan ini pun sudah menyebar di seluruh Indonesia ya, jadi tidak hanya kota besar. Bahkan sekarang saya rasa anak-anak SMP SMA pun sudah bisa menggunakan mobile banking. Nah, peluang yang kedua itu ada cashless dan hybrid financial behavior, yaitu masyarakat kini lebih suka bertransaksi tanpa uang tunai. Kayak kita kalau mau beli kopi pakai kris, apalagi kita sekarang kan di Solo kan, apapun serba kris loh. Bahkan ada kemarin parkir itu memakai kris. Nah, perilaku ini tuh memicu hybrid, menggunakan layanan digital untuk sehari-hari, namun kita tetap butuh layanan fisik untuk urusan tertentu. Kayak misal kita belum tahu gimana cara buka rekening bank yang terblokir. Nah, maka dari itu cabang-cabang bank yang sudah ada itu masih berguna, tapi sudah tidak terlalu relevan untuk saat ini. Yang ketiga, karena kita kemarin bahasnya bank syariah, tentu saja kita integrasinya ekosistem halal. Nah, peluang besar ini untuk menghubungkan layanan bank dengan industri halal lain seperti pendaftaran haji, pembayaran di pesantren, atau belanja produk bersertifikat halal. Nah, strateginya apa aja sih biar bank syariah itu bisa berkembang? Yang pertama itu ada digital onboarding end to end. Nah, ini tuh proses pembukaan rekening yang sepenuhnya dilakukan lewat aplikasi dari awal sampai akhir tanpa harus datang ke kantor cabang. Sebenarnya itu udah ada dari dulu, tapi penerapannya mungkin udah dilakukan lebih dulu oleh bank-bank konvensional lain. Yang kedua ada referral dan community based acquisition. Itu strategi mencari nasabah baru melalui sistem rekomendasi, jadi mulut ke mulut, dan bekerja sama dengan komunitas tertentu. Contohnya kalau kita bahasnya terkait bank syariah itu mungkin kita bisa kerjasama kayak organisasi keagamaan ataupun pesantren-pesantren yang skalanya udah gede tapi nggak terlalu gede-gede banget lah. Yang ketiga ada integrasi kris dan life cycle payment. Nah, ini tuh menyediakan layanan pembayaran kris dan fitur pembayaran tagihan kayak tagihan rutin misal listrik, air, pulsa, untuk memastikan nasabah terus menggunakan aplikasi tersebut dalam siklus kehidupan sehari-hari, sehingga market dari bank syariah ini semakin melebar gitu loh. Yang ketiga, kita bahas institusional CASA engine. Nah, CASA itu singkatan dari apa sih? CASA itu singkatannya current account saving account. Jadi kayak tabungan dan giro. Ini adalah dana murah bagi bank yang targetnya biasanya tuh pemerintah fokus mencari simpanan dana dari instansi pemerintah sendiri. Yang kedua, cash management syariah. Kayak kita tuh menyediakan sistem pengelolaan keuangan bagi perusahaan atau lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah. Sekali lagi, karena ini konteksnya adalah bank syariah, jadi kita tuh yang kemarin dijelasin targetnya dari BSN itu emang lembaga-lembaga yang notabene itu lembaga keagamaan, apalagi muslim ya, pasti muslim sih karena di konsep syariah hanya ada di muslim. Yang ketiga ada CMS berbasis SaaS, nah cash management system, yang disediakan sebagai layanan perangkat lunak, sehingga institusi itu bisa mengelola keuangan mereka secara online dengan mudah tanpa menyediakan program tersendiri. Yang keempat ada escrow project account. Jadi bank syariah itu menyediakan rekening penampungan sementara untuk transaksi tertentu atau rekening khusus untuk mendanai proyek agar dana tetap aman dan terkendali. Nah, ini tuh sebenarnya menyoroti bahwa sekarang cara mendapatkan funding itu telah berubah gitu. Jika dulu bank harus membuka banyak cabang fisik yang mahal harganya, belum nanti dipotong dengan gaji pegawai, biaya gedung, dan lain-lain. Sekarang bank tuh lebih fokus ke mobile banking, kris, dan BI Fast. Tujuannya apa?
Nah, agar nasabah tuh semakin mudah menabung dan bertransaksi sehingga dana murah yang terkumpul tetap mengalir ke bank secara digital tanpa biaya operasional kantor cabang yang tinggi, sehingga nanti dapatnya kembali lagi ke profitnya bank dan profitnya itu makin gede.